Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar menambahkan atau membuat kelas di Office 365, yaitu Teams. Kita login. Kalau sudah login, kita buka Teams. Nah, kita tunggu di sini kelas yang sudah pernah saya buat. Sekarang kita membuat baru, ya. Ini tampilan kelas-kelas yang sudah dibuat. Kemudian pilih di pojok kanan atas join or create team kalau bahasa Inggris, ya. Kalau bahasa Indonesia gabung atau buat tim. Dan klik. Nah, ini akan muncul 4. Biasanya kalau sudah ada ya seperti ini, ya. Kita create team. Pilih yang kiri. Setelah dipilih akan muncul 4 tampilan. Maka pilih yang kelas. Nah, setelah kelas kita beri nama kelas yang ingin kita buat. Misalnya kelas saya 11 1. Ya. Diberi deskripsi boleh atau tidak juga boleh. Langsung klik next. Kita tunggu. Ya, kalau kita belum punya siswa dan gurunya hanya kita misalnya, ya. Kalau ada 2 guru di dalam satu kelas ya bisa kita pilih atau kita tambahkan di sini, ya. Kita skip saja. Nah, ini sudah jadi. Nah, untuk tampilan kelas baru seperti ini. Ini adalah channel kelas. Maka apabila kita hanya butuh satu, ya satu saja. Tapi biasanya kita membuat 3. Jadi ini add channel. Ya, tambahkan channel. Channel itu adalah misalnya halaman utama atau menu utama di dalam kelas tersebut. Kita beri nama misalnya catatan kelas. Jadi kalau ada ingin menambahkan materi atau apa bisa di sini untuk umum. Materi di kelas umum. Nah, jadi terus tambahkan lagi untuk tatap muka. Tatap muka namanya webinar. Tambahkan. Nah, webinar ini fungsinya nanti untuk tatap muka. Jadi di sini. Jadi kita nanti untuk tatap muka, ya. Jadi misalnya kita buat kapan kita jadwalkan tatap muka, ya di sini nanti. Ya, ini tampilannya. Jadi kurang lebih seperti itu di awalnya, ya. Terus kita kembali ke general umum buat kelas notebook. Jadi di general itu ada pilihannya post, file, kelas notebook, assignment, grade. Ya, bisa ditambah sendiri. Kita pilih yang ini, kelas notebook. Kita buat buku kelas. Nah, set up. Buat baru, blank. Nah, ini tampilannya. Nah, pilih next. Nah, ini silahkan dinamai sendiri ini untuk tampilan di anak-anak. Jadi anak-anak nanti akan punya apa yang kita ketik ini. Misalnya biasanya saya identitas diri. Identitas diri. Ya. Kemudian buku catatan siswa. Ya, kita beri nama buku catatan siswa. Kemudian kumpulan tugas. Tugas siswa biar tahu anak-anak, ya. Terus misalnya kita ingin kumpulan nilai. Jadi anak-anak ingin tahu ingin masukkan nilainya sendiri, kumpulan nilai siswa. Terus kalau ada lainnya ya kita beri lainnya.
mungkin ada yang kurang lah. Ini biasanya kelas yang saya buat nanti akan muncul di tampilan anak-anak, di kelasnya anak-anak ya. Terus di create, ya kita tunggu. Biasanya membutuhkan waktu 1 menit. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini tampilannya. Jadi tampilan di anak-anak nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini kita bisa edit. Ya. Selamat datang di kelas PAI. Seperti itu. Ya, ini bisa kita hapus. Ya. Misalnya kita beri nama kita. Nama tab ya. Kemudian nomor WA misalnya. Terus misalnya alamat email. Alamat wes, alamat dulu, alamat. Ya, ini bebas, terserah Bapak Ibu semuanya ya. Ini adalah identitas kita yang akan muncul di kelas anak-anak, di tampilannya anak-anak ya. Alamat akun. Ya, seperti ini. Terus misalnya ini saja ya misalnya. Terus kita ingin menambahkan foto, kita insert foto. Dari mana langsung? Kalau misalnya langsung ya pilih kamera. Kalau dari file atau dari komputer pilih from file. Kemudian cari fotonya. Mana ya, di sini kayaknya. Foto biru. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, jadi mungkin kurang lebih seperti itu untuk tampilan awal. Jadi nanti di sini akan, kalau sudah punya nanti saya tunjukkan siswa-siswanya ya. Sekarang bagaimana cara membagikan kelas ini ke anak-anak. Nah, lihat kiri di sini ya. Pilih PAI misalnya 11 MIPA 1 ini ya. Kita pilih ini titik 3. Kemudian pilih atas sendiri. Manage Team. Nah, sini akan muncul, maka kita klik ini, ada 5 tampilan. Maka kita pilih setting. Nah, setting terus kemudian tim kode. Nah, terus pilih generate ya. Nah, ini bisa langsung kita kopikan ya, copy clip ini, atau misalnya kita pingin yang mudah, itu aplikasinya Likeshot. Ini kelihatannya belum saya install. Kita beri aplikasi Likeshot, itu sangat mudah. Ya, tinggal klik print screen. Ini mohon maaf,
karena belum saya install, kita sambil menginstal Lightshot. Ini saya paling suka kalau print screen itu pakai Lightshot daripada snipping tool. Kalau snipping tool itu sekali jadi, kalau Lightshot bisa kita tarik-tarik ya, nanti kita beri contoh. Nah, ini langsung press the print screen on your keyboard, take a screenshot. Jadi sudah jadi, kita kembali ke sini, tinggal tekan di keyboardnya masing-masing, klik. Nah, kalau layarnya menghitam seperti ini, tandanya sudah bisa. Maka kita klik, kemudian kita tarik. Bisa kita pindah-pindah. Ini kelebihan dari Lightshot. Kalau snipping tool tidak bisa seperti ini ya. Kalau dia sudah sekali cetek, maka ya sudah, tidak bisa diganti. Kalau ini bisa pindah ke sini ya. Kemudian pilih di sini, disimpan. Nah, pilih di mana, tetap di foldernya Lightshot atau di mana, terserah ya. Dinamai misalnya kode kelas, huruf besar saja biar enak. 11 MIPA 1 dan di save. Nah, ini bisa dikirim ke anak-anak ya. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas ya. Jadi yang perlu dibuat tadi, membuat kelas ya, di general. Kita ulangi sekali lagi ya. Kemudian pilih kelas notebook. Setelah kelas notebook tadi, silahkan dilanjutkan ya. Nah, silahkan beri selamat datang di kelas PAI atau kelas apa. Kemudian berikan identitas, oh ini guru saya. Terus di sini di kolom general atau umum, ini tempat kita diskusi dengan anak-anak ya. Misalnya selamat pagi. Nah, nanti akan muncul di anak-anak. Sedelamat itu apa sedelamat? Kalau salah tulis seperti ini ya bisa kita edit, klik tombol ini ya. Kemudian tinggal kita hapus, terus kita centang. Nah, sudah. Selamat pagi. Seperti itu ya. Nah, catatan kelas misalnya kita ingin memberikan buku atau apa, bisa kita pilih di sini, atau bisa kita namai materi kelas, boleh ya. Terserah Bapak Ibu guru masing-masing ya. Saya beri contoh kelas yang sudah saya buat. Ini 10 MIPA 2. Di kelas saya 10 MIPA 2. Nah, seperti ini. Ini dialog dengan anak-anak di general. Ya. Di general akan muncul seperti ini. Mohon disimak baik-baik. Terus klik di sini ya, general, terus kelas notebook. Ini kembali ke sini. Maaf ya. Kelas notebook. Kita lihat tampilan kelas yang sudah saya buat ya. Ini kemarin foto langsung. Tergantung jaringannya lemot apa tidak. Saya klik di sini. Nah, maka ini anak-anak yang sudah ada di kelas saya ya, yang sudah bisa login. Dia ada beberapa anak yang sudah bisa login. Kita lihat apakah dia sudah mengisi identitas. Ternyata belum. Sudah mengumpulkan tugas? Belum juga ya. Misalnya di sini kita ingin mengedit kelas. Kelas yang sudah kita buat, misalnya kita ingin edit ya. Pilih di sini. Nah, ini catatan, kita beri misalnya buku catatan siswa. Identitas siswa. Identitas siswa, kumpulan nilai siswa.
ya, kumpulan tugas siswa. Kita shift. Kalau tadi misalnya, bagaimana caranya, ya kita seperti ini. Kita tunggu. Nah, sudah tersimpan. Kalau sudah tersimpan, bisa kita kembali ke sini. Ya, atau kita pilih general dulu. Ini masih menyimpan ya. Jadi tampilannya akan berubah. Ini fotonya sudah muncul. Kelihatannya kalau perempuan itu sudah mengerjakan, kita lihat Cynthia. Cynthia apakah sudah selesai? Belum, ternyata belum mengumpulkan. Levina kita lihat. Jadi kalau Bapak Ibu guru ingin melihat hasil kerja anak bisa di sini. Ini juga belum. Ternyata belum ada anak yang mengumpulkan. Kalau identitas saya kira sudah. Nah, ini ternyata belum melengkapi foto ya. Jadi Bapak Ibu guru semuanya atau yang membuat kelas notebook ya, ini tampilan kelas saya yang sudah ada siswanya. Tadi kan kita membuat kelas, terus ini tampilan apabila sudah ada siswanya. Nah, banyak anak yang belum melengkapi identitasnya ya, karena siswa baru dan belum pernah bertemu ya, belum pernah saya jelaskan. Ini saya masih ingin melihat sejauh mana anak-anak bisa belajar mandiri. Jadi pertemuan yang akan datang baru saya melakukan webinar. Dan nanti kita buat rekamannya ya. Jadi masih belum bisa. Ya. Jadi mungkin seperti itu yang bisa saya bahas. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Semoga bisa dipahami dan bisa dilaksanakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.